Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wassalawatu rabbi wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini kita perbanyak memuji dan mensyukuri nikmat Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita untuk bisa menuntut ilmu, untuk bisa mempelajari agamanya, untuk bisa mempelajari bahasanya Al-Quran, yang mungkin kebanyakan masyarakat kita mengesampingkan bahasa tersebut. Yang mungkin kebanyakan masyarakat kita menganggap itu bukan menjadi kewajiban seorang mukmin untuk bisa memahami bahasa Arab. Maka sungguh mulia bagi siapa saja yang mempelajari bahasanya Al-Quran. Karena dengannya lah kita bisa memahami Al-Quran dengan baik. Dengannya lah kita bisa mengetahui apa yang diinginkan Allah Jalla wa'ala. Pemahaman dari bahasa yang kita pelajari bisa menunjukkan keilmuan dalam memahami syariat ini. Karena kita tidak bisa mengesampingkan bahasa Al-Quran seperti sebuah kesatuan yang melekat pada diri seorang mukmin, bahwa orang mukmin harus bisa berbahasa Arab yang diwajibkan untuk bisa memahami Al-Quran, untuk bisa memahami sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tak usah dipungkiri dan tidak bisa dipungkiri melekatnya ilmu bahasa Arab, ilmu penunjang ini kepada fondasi umat Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, ala fahmis salafil ummah, sesuai dengan pemahaman yang dijabarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum wa arda, adalah sebuah keniscayaan yang harusnya pada diri seorang mukmin memprioritaskan memahaminya lebih dalam dan bersungguh-sungguh. Nah, inilah yang harus diingatkan kepada kita semua, agar kita semua bisa bersungguh-sungguh memahami bahasanya Al-Quran. Alhamdulillah, atas izin Allah kita masuk di pelajaran di Al-Usbu' Ar-Rabi', di pekan keempat. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. 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 Sebagaimana jadwal agenda kita di setiap bulan pada pekan keempat, kita akan mengimplementasikan ilmu bahasa Arab yang mungkin masih seumur jagung. Kita belajar sedikit demi sedikit, tapi menjadi pelipur lara bagi kita yang mengaplikasikan ilmu bahasa Arab yang sedikit ini, yang baru sedikit ini di kelas F, ya, bisa bermanfaat ya ketika kita membaca Al-Quran.
Oleh Yes. karenanya, mohon pada ummahat untuk memperhatikan dan menyiapkan mushaf Al-Qur'annya. Menyiapkan mushaf Al-Qur'annya, baik itu Al-Qur'an dari Departemen Agama, yang terjemahan, ataupun Quran Madinah. Karena Al-Quran itu terbagi menjadi 3 bagian ummahat. Ya, cetakannya ada 3. Cetakan pertama itu dari Departemen Agama. Ya, urutannya itu urutan dari Departemen Agama, dan Departemen Agama mengacu kepada cetakan Beirut Al-Azhar dan Al-Azhar. Beirut itu di Lubnan, Libanon, ya, dan Al-Azhar itu dari Mesir. Umat punya Al-Quran Al-Karim, ya, Al-Quran terjemah dan tajwid warna misalkan, apapun mereknya, apapun namanya, Ar-Rahman, ada namanya merek-merek lain gitu ya, dari cetakan tersebut, itu semua dari Departemen Agama. Ya. Nah, yang kedua, cetakan kedua itu dari Madinah Al-Munawwarah. Ya, percetakan di kota Madinah, kalau umat umroh ataupun haji, ada Museum Al-Quran. Ya, ada percetakan. Ya. Nah, itu berbeda. Cetakan Madinah dengan cetakan Departemen Agama. Dari tata letak, ya, tata letaknya berbeda. Artinya sama, ya, semua artinya sama, cuma tata letak ya berbeda. Baris-barisnya berbeda. Ya, tidak signifikan tapi berbeda sedikit. Ya. Lalu yang ketiga adalah cetakan Kudus. Cetakan Kudus. Ya. Dari mana? Dari Indonesia. Ya, cetakan Kudus itu dari Indonesia. Ya, Kudus itu di mana, Ummahat? Ada yang tahu? Kota Kudus. Nah, hah? Semarang ya? Hah? Kudus itu di mana? Ada di antara umat yang domisilinya di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur? Nggak ada ya? Enggak ada. Saya dari Oh, nggak. Bangka, Ustaz. Oh, iya, iya, iya. Ya. Di kelas lain tuh ada ya dari apa namanya, Malang ya. Kudus itu dari Kabupaten Kudus ya, Provinsi Jawa Tengah. Ya, dari Kabupaten Kudus ya. Nah, itu mencetak juga tuh apa namanya, mushaf ya, mushaf Al-Qur'an, hurufnya tebal-tebal dan mepet-mepet ya hurufnya. Nah, ini sekedar informasi terkait dengan mushaf yang akan kita baca ya. Ya. Baik. Sampai surat apa kita terakhir, Ummahat? Kemarin Al-Falaq, sekarang ke Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Ya, alhamdulillah. Ya. Baik. Silakan bisa dibuka surah Al-Ikhlas, surat yang biasa dibaca, Ummahat. Ini kan surat yang biasa dibaca. Ya, yang memiliki keutamaan muawwidzat ya. Yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Akan terjaga dari gangguan-gangguan ya, makhluk yang nampak ataupun yang tak nampak. Ya. Maka kita harus tahu dan mendalami ada apa di dalam surah Al-Ikhlas, kenapa kosakatanya digunakan. Ya, karena dalam sudut pandang bahasa Arab ya, ada 3 pandangan ataupun 3 sisi yang akan kita bahas. Sisi yang pertama adalah secara terjemahan Departemen Agama. Ya, mushaf ya, makanya disiapkan yang terjemahan. Nanti kita akan menyamakan atau ada perbedaan atau ada persamaan. Yang kedua adalah dari sudut pandang atau dari sisi secara bahasa. Ya, secara bahasa, per kata ataupun per kalimat. Ya, terjemahan secara bahasa Arab. Yang ketiga adalah dari sisi susunan bahasa Arab. Ya, disesuaikan dengan tingkatan ummahat yaitu di kelas F. Dalam memahami susunan bahasa Arab, kita baru belajar susunan mubtada dan apa, ummahat? Mubtada dan khobar. Masya Allah, sahih.
atau susunan pemberitahuan, kalimat pemberitahuan. Pemberitahuan. Iya, sahih. Ya, baik. Langsung saja kita lihat dari judul. Ini kan suratnya seperti berita ya. Surah itu dalam bahasa Arab ya artinya gambaran, berita, ya, informasi. Dalam bahasa Indonesia jadi surat kabar, surat terbuka, surat izin gitu ya. Hmm, Informasi. Suratul Al-Ikhlas. Nah, ma makna al-ikhlas? Apa artinya al-ikhlas, Umar? Memurnikan keesaan Allah. Memurnikan keesaan Allah secara terjemahan ya, Masya Allah. Iya. Kalau dari pendapat Ummahat ya, apa yang Ummahat bayangkan dari definisi ikhlas? Ikhlas itu apa sih? Nah, ini kan kita diskusi dulu nih. Ya, kira-kira ikhlas versi Ummahat itu seperti apa? Silakan kita diskusi. Ada Ibu Ludia, ya, ada Ummu Afzam, Masya Allah. Saya ingat terus nih nama Afzam ini, ya, Ummu Afzam. Ada Ibu Dewi Banun, ada Ibu Emma, ya, Ibu Ida, Ibu Juli, Ibu Juriah, Ibu Rina, Ibu Rosana, dan Ibu siapa ini? Ibu Ucu ya. Ya. Ikhlas itu apa sih, Ummahat? Itu Tanpa pamrih gitu, Ustaz. tanpa pamrih. Apa? Tanpa pamrih. Ikhlas itu tanpa pamrih. Berarti kalau ada pamrihnya, namanya tidak ikhlas gitu ya? Ya, Betul, Ummahat? Iya. Ya, misalkan kita memberi kepada orang lain, ya, tanpa Mengharapkan balasan. mengharapkan balasan, ya, gitu ya. Kita beramal soleh tanpa mengharapkan balasan surga, gitu ya. Ya, kalau itu berharap. Nah, lo Kalau dalam arti kita kalau berharap namanya nggak ikhlas dong, gimana nih? ikhlas dalam kategori Heeh, apa sih? Ini apa sih? heeh, heeh, Untuk dalam misalnya ketaatan kepada Allah itu ya berharapnya heeh. pasti surga gitu. iya. Berarti bukan definisi ikhlas yang dimaksud Ikhlas tanpa pamrih dalam dong. mungkin kalau yang ikhlas dalam kata bahasa Indonesia itu mungkin seperti itu. Heeh, Cuma ikhlas dalam hmm, bahasa Arabnya ini yang eh, heeh. Iya, 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 yang paham, paham secara maksudnya, paham, paham. spesifiknya Heeh. masih belum terlalu ini. Iya, iya, baik, baik, baik. Ya, terima kasih ya Ummahat atas diskusinya, diskusi singkatnya ya. Nah, kalau kita bicara definisi ikhlas tidak lepas dari yang namanya bahasa Arab, ya. Tidak lepas dari namanya bahasa Arab, ya. Ikhlas di dalam bahasa Arab bisa terlihat papan tulisnya Ummahat? Bisa. Bisa ya. Diambil dari kata kholaso, ya. Kholaso, ya. Secara Lah, bahasa Arab, ya. Nah, khalasa itu adalah kata kerja, ya. Adalah kata kerja, dan semua yang namanya bahasa Arab diambil dari kata kerja semuanya Ummahat, ya. Apa artinya khalasa? Menjadi bersih, menjadi murni, ya. Artinya khalasa. Bisa terlihat Ummahat? bisa. Bisa ya. Baik. Jadi khalasa, ya, artinya adalah menjadi murni, ya, menjadi bersih
segala sesuatu yang terang benderang, ya, secara bahasa, ya. Secara istilah ada banyak definisi, karena ini berhubungan dengan ibadah. Tapi yang mudah untuk dipahami, makna ikhlas dari kata khalasa ini adalah bagaimana seorang mukmin, ya, memurnikan niatnya kepada satu tujuan, ya, memurnikan niatnya kepada satu tujuan, ya. Contoh, ya, fokus kepada satu tujuan. Contoh misalkan orang yang menolong, ya. Orang yang menolong fokus untuk apa? Mendapatkan imbalan apa fokus memberikan pertolongan? Membantu, Memberi bantuan. fokus memberikan Ah, pertolongan. fokus memberikan pertolongan. Urusan nanti dikasih imbalan atau tidak itu ya dikembalikan kepada orang yang Hmm. ditolong. Bukan berarti kita tidak mendapatkan imbalan. Itu adalah hak prerogatif orang yang ditolong. Yang disebut dengan ikhlas adalah memberikan yang terbaik, ya. Apa tadi dijelaskan Ummahat? Ikhlas itu apa? Bisa diulangi? Memurni cara Hmm. bahasa. Bagaimana seorang muslim memurnikan niatnya pada satu tujuan atau pada satu tujuan. Ya, memurnikan niatnya kepada satu tujuan. Fokus kepada satu tujuan. Ya, bukan tanpa pamrih. Ya, namanya orang ya berharap ya mungkin pengen dapat imbalan. Ya, tapi itu bukan menjadi tujuan. Ya, ini ketika kita kehidupan sehari-hari. Kalau dalam ranah ibadah, ya, melakukan suatu amalan, ya, yang ditujukan hanya kepada Allah dan berharap mendapatkan imbalan. Berharap mendapatkan imbalan. Apa imbalan yang terbaik, Umhat? Imbalan terbesar. Surga. Apa? Surga Allah Subhanahu. Jadi jangan mengajarkan anak-anak kita, ayo nak sholat, ya. Kalau nggak sholat, ya, apa misalkan, ayo nak sholat, ya. Nanti kalau sholat itu, ya, bisa masuk surga atau masuk neraka, ya terserah Allah nanti, gitu. Nggak bisa. Jangan pamrih ya kalau sholat, misalkan. Ya, jangan berharap masuk surga ya nak kalau sholat. Nah, kenapa? Karena nanti pamrih, nggak boleh pamrih sama Allah. Ya, nah ini adalah definisi yang kurang tepat dari definisi ikhlas yang pertama tadi ya, tanpa pamrih. Pasti pamrih, tapi bukan menjadi tujuan utama di dalam perkara dunia. Dalam perkara akhirat, amal soleh dan harapannya adalah masuk ke dalam surga Allah. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik. Ya. Baik. Hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat? Maafi soal? Nah, soal. Alhamdulillah. Kita mulai dari ayat yang pertama. Silakan dibaca dari ta'awudz dan basmalah. Ya, Ummahat bisa baca bersama-sama. Wahid, isnan, salasa. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Cukup ayat satu aja. Ya, Masya Allah. Cukup. Ya, semangatnya luar biasa nih. Saking semangatnya mau dibaca semua. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, satu ayat dulu, Ummahat. Pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru. Ayatnya pendek-pendek.
Qul huwallahu ahad. Artinya apa terjemahannya Ummahat? Katakanlah, Katakanlah Muhammad dialah Allah yang Allah Maha yang Maha Esa. Esa. Katakanlah dalam kurung Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kalau kita lihat secara kalimatnya ya biasa gitu ya. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ya. Coba kalau kita lihat secara bahasa, Qul katakanlah. Nanti kita Qul. Ummahat akan belajar yang namanya fiil, kata kerja, fiil amr, kata perintah. Kata perintah itu adalah sebuah pekerjaan. Ya. Nanti Ummahat akan belajar di pertemuan yang akan datang. Huwallahu ahad. Kata huwa adalah kata ganti Ummahat. Ya. Kata ganti dalam bahasa Indonesia namanya dia. Ya, namanya dia. Ya. Tapi di dalam bahasa Arab ada pendetailan. Dia untuk laki-laki dan dia untuk perempuan berbeda. Ya. Huwa itu artinya dia untuk laki-laki. Oh, berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki gender laki-laki? Bukan. Ya. Yang mengetahui adalah Allah. Sedangkan makhluk tidak mengetahui. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun, kata Allah. Allah itu lebih mengetahui. Ya. Secara bahasa kita hanya memahami huwa itu adalah dia untuk laki-laki. Tapi secara syariat keimanan ya tidak boleh Allah disamakan dengan gender laki-laki dan tidak boleh Allah disamakan gender perempuan. Dialah Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Tentu lebih tahu siapa pencipta apa yang diciptakan Pencipta. orang. Pencipta. Ya. Bukankah ya pencipta lebih tahu daripada yang diciptakan? Ya, yaitu makhluk. Dan makhluk apakah perlu tahu kepada sang pencipta secara detail sesuai dengan keinginan Allah? Ya. Tidak ada satupun dalil yang menyatakan Allah itu muzakkar. Ya. Muzakkar yaitu laki-laki dalam sudut pandang manusia makhluk. Ya. Maka disebut dengan Allah lafzun jalalatun. Nah, tulis ya. Lafzun jalalatun. Ya. Lafaz jalalah. Ya. Lafaz jalalah. Ya. Apa artinya lafaz jalalah? Lafaz yang maha besar, maha agung. Dari kata jalil. Nah, jalalah. Ya. Kata Allah. Dari mana asalnya Ummahat? Nah, pertanyaan. Ya. Kan kita tahu ya, yang berhak disembah adalah Allah, pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta dan pencipta ya dari pencipta segala sesuatu. Pertanyaannya, nama Allah ini berasal dari mana, Ummahat? Kayaknya pertanyaannya berat-berat ya. Ya. Sebelum Islam sudah ada nama Allah. Ya. Di dalam Injil ada lafaz Allah. Injil berbahasa Arab ya, ada lafaz Allah. Dalam Taurat ada lafaz Allah. Ya. Dalam Mazmur, Zabur ada juga lafaz Allah. Ya. Jadi Allah ini nama Allah Subhanahu wa taala dari mana asal usulnya, Umar? Allah sendiri yang apa tuh?
yang memberikan penamaan terhadap dirinya Allah, kalau tidak salah. Ya, na'am. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kitab suci pertama. Ada yang tahu kitab suci pertama? Apa namanya? Waduh, bahaya nih kalau nggak tahu beriman kepada kitab-kitabnya. Rukun iman Zabur. umat. Hah? Apa Zabur. urutan pertama? Oh, coba. Hah? Yang diberikan kepada Musa alaihi salam. Taurat ya. Kitab Taurat. Taurat. Taurat dulu Mahat, habis Taurat Zabur, Nabi Daud alaihissalam. Injil pada Nabi siapa? Isa. Isa. Isa ibnu Maryam, ya. Dan Al-Qur'an Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan sebelum Taurat di dalam suhuf, ya, suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, dari Nabi Adam sendiri, ya, secara tertulis di dalam kitab-kitab suci samawi. Allah yang menamakan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Arab dari kata ilahun. Nah, ilah artinya Tuhan yang disembah. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Dari kata ilahun maka menjadi kata Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya ada kata ahadun. Kenapa Allah menggunakan kata ahad? Yang Maha Esa, ahad. Padahal dalam bahasa Arab ada yang namanya wahid. Ada yang namanya awal. Wahidun. Artinya apa wahidun? Satu. Satu. Awalun. Awal. Yang Awal. pertama. Pertama. Yang pertama-tama. Kenapa menggunakan kata kosakata yang namanya ahadun? Karena wahidun yang berarti urutan, bukan urutan ya, angka pertama. Kalau angka pertama ada angka kedua. Makanya Allah bukan Maha Esa kalau dikatakan Qul huwallahu wahidun. Ya. Awalun juga urutan. Urutan pertama, kedua, ketiga, ke satu, kedua, ketiga. Sebagaimana kita belajar ad-darsul awal, pelajaran pertama. Kalau pertama ada kedua dong. Kalau kedua ada ketiga. Kalau ahadun tidak ada setelahnya umahat. Ahadun itu artinya adalah hanya satu. Cara bahasa Indonesia ya. Ahadun artinya hanya satu. Hanya satu. Atau satu-satunya. Ya, itu yang disebut dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, yang disebut dengan Esa itu hanya satu Tuhan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahim tunna insyaallah? Insyaallah. Berikutnya di ayat kedua, silakan dibaca sama-sama Ummahat. Allahus Samad. Artinya apa? Allah Allah tempat meminta segala sesuatu. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Allahu As-Samad. Ya, Ummahat nanti belajar lebih detail tentang susunan-susunan bahasa Arab. Di sini kayak tadi ya, huwallahu ahad itu adalah susunan mubtada, khobar dengan derajat tingkatan yang lebih tinggi. Kalau kita belajar kan dulu al-kitabu jadidun, kan gitu ya. Iya. Hadza kitabun. Nah, huwallahu ahad adalah mubtada. Huwallah adalah mubtada, ahadun adalah khobar. Nanti Ummahat akan belajar lebih detailnya. Jadi mubtada itu nggak harus satu kata.
Bisa lebih dari Oh, satu kata. jadi bisa dari huwallahu itu Iya, jadi mubtada itu, Ustaz. betul, ada 2 kata. Betul. Sahih. Jadi bukan mulai dari Allahu Ahad, Allah gitu, bukan. Jadi dari Nah, satu kata dalam wallahu gitu, iya, mubtadanya. huwallahu. Ya, huwallahu adalah mubtadanya. Ahadun adalah khobarnya. Ya. Nanti Ummahat akan belajar mubtadanya ada 3 kata, ada 4 kata, bahkan ada yang 10 kata dalam Al-Qur'an loh, Ummahat. Hmm. Nah, ya, Oh. khobarnya juga bisa lebih dari 1. Ya. Hmm. Ada dua khobar, 2 kata, 3 kata, 4 kata. Nah, nanti dari mubtada khobar itu di dalam mubtada ada susunan lagi, Ummahat. Mm-mm. Ada jenis susunan lagi di dalam mubtada atau di dalam khobar ada jenis susunannya lagi. Semakin luas, semakin banyak susunan, maka semakin indah. Itu kelebihan bahasa Arab, Ummahat. Tapi di satu sisi indah, dampaknya apa? Rumit. Iya. Ya kan kalau indah itu harus, ya kalau perempuan bisa cantik kan karena ada beli ini, beli itu, beli skincare. Rumit kan ya? Iya benar. Iya. Di make up dulu gitu ya. Didandani dulu. Ya. Memang begitu sunnatullahnya. Semakin sulit, semakin indah. Semakin sedikit skill di zaman sekarang, semakin berharga. Ya, semakin berharga. Ini rumus dunia seperti ini, Ummahat. Ya, ya. Kalau kita jual beli barang, semakin sedikit barangnya, maka semakin berharga barangnya. Semakin mahal barangnya. Tapi kalau semakin banyak barangnya, ya, maka harganya semakin murah. Ya, semakin murah. Itu merembet kemana-mana tuh, ya, kaidah itu. Ya, semakin indah, semakin rumit. Ya, Ummahat mempelajari ilmu bahasa Arab, rumit ya itu biasa. Rumit bukan berarti susah, tapi harus lebih teliti. Ya, fahim tunan insyaallah. Fahimna insya Allah. Allah. Insyaallah. Lalu berikutnya kita masuk pada kata Allahus Samad. Nah, Allah tempat meminta segala sesuatu. Apakah benar as-samad itu artinya adalah meminta segala sesuatu? Ternyata lebih dari itu definisinya, Ummahat. As-samad. Hmm. As-samad itu adalah asmaul husna. Ya. Oh, Nah, yang dimana as-samad dari kata somada. Ya. Somada. Kata kerja. Ya. Artinya tempat bergantung, tempat untuk berkeluh kesah, tempat kita untuk mengokohkan kekuatan kita, mengokohkan keimanan kita, hati kita, tempat segala sandaran. Coba kalau kita tahu ya secara terjemahan, bukan hanya secara terjemahan ya, tapi secara bahasa. Ummahat mau berkeluh kesah, jangan ke tetangga, jangan ke saudara, karena saudara juga punya keluh Masalah. kesah juga, punya masalah juga. Keluh kesah kepada siapa? Allah. Pada Allah. Allah. Bersandar kepadanya. Hati menjadi tenang. Kalau kita mengaplikasikan definisi as-samad dengan sebenar-benarnya, bahwa Allah tempat bergantung, Allah tempat berlindung, Allah tempat kita bertahan, Allah tempat kita untuk menguatkan hati kita, mengokohkan keimanan kita, dan tempat bersandar kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengharapkan manusia, apa yang terjadi, Ummahat? Kecewa. Dewa. Yang ada kecewa. Meskipun yang kita harap itu adalah manusia yang kita cintai.
tetap kecewa. Ya. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Ummahatul Mukminin. Pernah terjadi pada istri-istri Rasulullah. Menyandarkan semua kepada Rasulullah. Berharap nikah sama Rasulullah jadi apa? Jadi orang tajir, orang goni. Oh, bukan tajir ya. Goni. Nah, kaya. Ya. Hidupnya enak. Bersandar tuh kepada manusia tuh begitu. Ya. Makanya dihajar oleh Nabi. Dikasih ultimatum kepada ummahatul mukminin, ya istri-istri Nabi yang jumlahnya ada 9 itu. Ya, ditegur ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan bersandar kepada manusia. Tempat bersandar kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, baik. Ya, kita akan lanjutkan. Ya, kita akan lanjutkan ummahat pada kata berikutnya ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, silakan. Silakan dibaca. Lam yalid walam yulad. Ya, Lam lam yalid walam yulad. Allah Ada tidak qalqalah. berat dan tidak anak dan tidak pula diperanakan. Masya Allah. Belum disuruh untuk menerjemahkan udah semangat. Luar biasa ya, Masya Allah. Ya, ini bentuk semangat kita untuk menuntut ilmu. Ya, kita apresiasi ya pada ummahat. Lam yalid walam yulad. Ya, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ini ya kita harus pahami ummahat. Di dalam bahasa Arab, kalimat bahasa Arab cuma ada 2 pilihan ummahat. Yang pertama, kalimat yang diawali dengan fiil, kata kerja, dan kalimat yang diawali dengan isim, kata benda atau sejenisnya. Kalau ada kalimat yang diawali dengan isim, maka dia adalah susunan mubtada khobar. Ya, seperti pada ayat yang kedua ya. Yang pertama kan ada katakanlah depannya tuh. Nah, kalau katakanlah itu dihilangkan huwallahu ahad jadilah susunan mubtada khobar. Tapi kalau ada kata kerja di depan, maka tidak bisa dikatakan susunan mubtada khobar. Nah, dia memiliki susunan tersendiri. Nah, ini menjadi perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia kan, saya pergi ke pasar. Sayanya di depan kan. Subjek. Yaitu kalimat yang diawali dengan isim tuh. Saya pergi ke pasar. Muhammad pergi ke pasar. Kalau dibalik bisa nggak? Pergi Muhammad ke pasar. Bisa nggak? Dalam bahasa Indonesia. Bisa, tapi rancu pengertiannya. Bisa, rancu. Iya. Lebih enak Muhammad pergi ke pasar. Jelas berarti. Iya, jelas. Tapi dalam bahasa Arab ada 2 pilihan. Ummahat mau diawali dengan isim, Muhammad pergi ke pasar. Berarti susunannya mubtada khobar. Mubtada khobar. Muhammad adalah mubtada, pergi ke pasar adalah khobar. Muhammad. Ya, tapi kalau depannya pergi, ya, telah pergi Muhammad ke pasar. Ya, maka itu bukan susunan mubtada khobar. Ya, itu adalah susunan bocor halus ya. Bocor halusnya ini adalah susunan fiil. Ya. Fiil, ada istilah fa'il, ada istilah maf'ul. Itu nanti umhat. Ya, ini bocoran saja biar penasaran ya. Ya. Kalau penasaran kan cari tahu tuh, fa'il apa ya fa'il? Maf'ul apa ya? Nah, fiil, fa'il, maf'ul. Ya. Itu tidak dituntut untuk paham ya di kelas F, tapi minimal tahu saja, sekedar tahu. Ya. Nah, di ayat ketiga ini adalah susunan fiil. Karena ada kata kerja di depan, yaitu yalid. Lam itu adalah huruf. Ya, huruf di dalam bahasa Arab. Nanti ada nama pelajarannya ya, namanya pelajaran huruf.
Ya, huruf yang dimaksud dalam bahasa Arab berbeda dengan huruf yang dimaksud dalam bahasa Indonesia. Ya, makanya lam yalid, dialah Allah yang tidak beranak. Yalid, beranak. Apakah cuma itu artinya? Bukan, ummahat. Ya, melahirkan. Ya, dari kata waladun. Ummahat tahu waladun ya? Waladun. Apa waladun? Anak. Anak laki-laki. Anak. Anak. Ya, anak bisa ada karena dilahirkan. Ya, yalid dari kata walada yalidu dalam bahasa Arab, kata kerja. Artinya Allah tidak beranak. Ya, ini bantahan kepada kaum Nasrani bahwa Allah punya Ya anak. anak. Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, katanya begitu. Ya. Walam yuladu. Apa artinya walam yulad? Ya. Dan tidak pula Anak. diperanakan. Maksudnya apa? Diperanakan. Sebagai anak. Sebagai anak. Karena keyakinan umat Nasrani dan sebagian sekte-sekte Yahudi, mereka meyakini bahwa Allah itu Yesus itu adalah jelmaan Allah. Ya, kalau jelmaan berarti ada persamaan. Jadi Allah bisa jadi bapak, bisa jadi anak. Hanya bisa diperanakan dan bisa beranak. Ya, ini bantahan nih kepada umat Nasrani dan sebagian sekte Yahudi ya yang mengatakan waqalatil yahudu Uzair ibnullah. Dalam Al-Qur'an, orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair adalah anak Allah. Ya. Jadi para nabi terdahulu itu banyak yang dikultuskan menjadi anak Tuhan. Ya, anak Tuhan. Ada Nabi Isa, ada Nabi Uzair. Pernah dengar Nabi Uzair, Umar? Waduh. Belum. Taunya 25 nabi aja. Pernah di Itu ada dalam ayat Al-Qur'an. Uzair itu, nama Uzair itu ada dalam ayat Al-Qur'an. Iya. Ya. Kita harus seluas-luasnya mempelajari wawasan, ya. Wawasan yang berkaitan dengan histori ya. Tarikh, sejarah Islam. Ya. Nabi itu total ada berapa, ummahat nih? Sekedar disclaimer ya, ada berapa nabi? 25 nabi? Tidak. Ya. Itu yang kita tahu. Ya. Ada 124.000 nabi. Wah, ini Ustadz ngada-ngada nih. Misalkan gitu ya. Ada dalilnya, ada hadisnya. Riwayat Imam At-Tabrani dalam hadis sahih bahwa Nabi ada 124.000. 124.000. Menyebar ke seluruh penjuru dunia. Coba bayangkan. Ya. Ummahat bayangkan, masuk akal nggak 25 nabi dari zaman dahulu sampai zaman sekarang? Ada berapa miliar manusia yang tidak terjamah oleh para nabi dan para rasul kalau cuma ada 25. Ya. Ternyata tidak demikian. Ada 124.000 nabi. Kalau rasul ada berapa? 25. Aneh lagi 25. Ya, yang 25 aja di dalamnya ada ulul azmi, ada 5 rasul. Yang lain enggak, yang lain bukan rasul. Ya. Yang lain bukan rasul. Nabi Adam bukan rasul. Ya. Iya.
Jadi Ros- ada 300, riwayatnya ada 314 atau 315 Rasul. Kita ambil yang banyak, 315 Rasul dalam riwayat Imam Ahmad. Ya, ada Nabi, ada Rasul. Coba bayangkan Ummahat. Ini kira-kira masuk akal tidak? Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, Nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 124.000 nabi untuk memberikan kabar basyiran wa nadhiran, kabar gembira, ya, untuk mentauhidkan Allah. Wa nadhiran, kabar peringatan, untuk ya menjauhi ancaman Allah masuk ke dalam neraka. Ya. Lalu ada Rasul. Ya. Apa tugas Rasul? Apa tugas Nabi? Beda. Nah, ini juga harus diingatkan. Ya. Nabi itu tugasnya hanya menyampaikan untuk mentauhidkan Allah. Bukan membuat syariat. Apa syariat? Aturan dan ketentuan. menyampaikan Hanya menyampaikan, ya, Kita untuk menyampaikan kabar gembira, ya, menyampaikan kabar peringatan, dan menyembah kepada satu Tuhan, monoteisme, ya, monoteisme, menyembah kepada satu Tuhan. Kalau kita belajar pelajaran umum, ya, ada agama-agama monoteisme di zaman sebelum Islam. Itu besar kemungkinan adalah orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Ya, karena sangat jarang sebelum Islam itu agama yang menyembah kepada satu Tuhan. Yang ada adalah banyak dewa, banyak dewi, banyak Tuhan, ya kan? Ya. Sebelum Nabi saja kan, ya, ada banyak seperti itu. Ada Lata, Uzza, Manna, ya. Zaman Nabi Nuh ada banyak gitu ya. Yang menyembah satu Tuhan nggak ada, kecuali adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini kita juga harus belajar untuk menambah wawasan kita. Paham tuh, insyaallah? fahimna insya Allah. Oh, Ya, baik. Ya, ayat yang terakhir, ayat keempat. Silakan dibaca sama-sama Ummahat. walam yakun ولم يكن لهم كفوا Ya. Kufuwan apa? أحد Ahad. Masya Allah. Indah kalimatnya. Coba artinya apa Ummahat? dan tidak ada sesuatu yang setara yang dengan setara dengan dia. dia. Ya, tidak ada, ya, sesuatu yang setara dengan dia. Kita lihat secara bahasa, ya Ummahat. Dan lam itu tidak. Sesuatu yang mustahil, ya, tidak di sini. Ya. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin atau sangat mustahil terjadi. Ya. Jika ada sesuatu yakullahu yang setara, kufuan. Kufuan artinya yang setara, yang menyamai, yang menandingi, yang menyaingi, yang sepadan. Coba bayangkan. Kalau kita pahami, ya Ummahat. Ya, ahadun, ya, yaitu, ya, hanya kepadanya yang esa, yaitu dia, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita amalkan ayat-ayat yang keempat ini, kita akan mendapati Ummahat mau minta tolong, tentu minta tolong kepada manusia, biasanya ujung-ujungnya Kecewa. kecewa. Minta tolong kepada Allah agar Allah berikan, ya, orang-orang baik di sekitar kita, digerakkan hatinya. Ya. Semua kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cukupkan hanyalah Allah, karena tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Kalau kita lihat sealim-alimnya orang, pasti dia punya salah.
seidola-idolanya kita kepada siapapun, hatta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi Nabi mengatakan ana basyarun. Saya ini manusia biasa. Coba bayangkan. Kita mengidolakan makhluk, tapi kita mengidolakan bukan karena personnya, bukan karena orangnya, tapi karena perbuatannya. Dicintai apa? Dicintai siapa? Allah. Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada yang setara dengannya, tidak ada yang sepadan dan menyamainya, bahkan tidak ada yang menandinginya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik alam semesta yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Tapi nyatanya ummahat, di ayat keempat ini banyak orang tidak paham. Sehingga yang di bayangan mereka adalah, oh, Allah itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Oh, berarti dia Allah turunnya naik apa ya? Turunnya pakai apa ya? Kayaknya pakai tangga atau jangan-jangan pakai eskalator, ya? Atau pakai lift. Akhirnya apa? Allah disamai dengan Makhluk. makhluk. Ya. Allah memiliki tangan. Ya. Oh, tangan Allah seperti apalah? Seperti apa ya? Dibayangkan umat. Ya. Allah di atas arsy. Kursi Allah meliputi langit dan bumi dalam surat Al-Baqarah, ya, yaitu ayat kursi. Wah, kursi Allah seperti apa ya? Wah, dibayang-bayangi. Jangan-jangan kursinya warnanya merah nih atau hijau. Ya, apa besar gitu ya. Ya. Kalau ditanya Allah ada di mana? Allah alal arsyistawa. Allah di atas arsy. Oh, kalau Allah di atas arsy berarti Allah memiliki tempat dong. Kalau Allah memiliki tempat, seperti apa ya tempatnya Allah? Dibayangkan. Padahal Allah tidak ada yang setara dengan dia. Ya. Pencipta dengan makhluk tentu berbeda. Ya. Antara kita, ya, ini yang biasa apa namanya, kalau ummahat belanja, ada yang jual kursi, yang jual meja gitu ya. Apakah yang membuat meja itu sama dengan mejanya? Tidak. Tidak. Ya, kalau ditanya, ih, kaki mejanya seperti ini ya, berarti yang membuat kaki mejanya sama. Sama apa beda? Beda. Beda. Ya. Ada yang membuat robot, wah ini matanya robot begini nih, berarti yang menciptakan robot matanya sama. Tentu berbeda. Tapi ada yang menciptakan. Sebagaimana alam semesta ini ada yang menciptakan. Maka tugas kita adalah sami'na wa ata'na. Cukup kita dengar, kita taat. Kalau ditanya, ya Allah ada di mana? Ada di atas arsy, ya cukup. Nggak perlu bertanya-tanya, oh Allah bertempat, berarti Allah sama dengan makhluk. Tidak. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, kata Allah. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Dan tidak ada yang setara dengannya. Ya. Fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ayat 3 dan ayat 4 itu diawali dengan kata kerja, maka tidak ada susunan mubtada khobar. Ya. Hal min soal, ada yang ditanyakan ummahat? Silakan yang mau bertanya terkait dengan suratul Ikhlas. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita dari ayat ini ya. Dalam Amin. surah Al-Ikhlas ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau ummahat salat baca surah Al-Ikhlas, resapi bahwa Allah lah yang satu-satunya yang berhak disembah, satu-satunya tempat bergantung, tempat berlindung. Kalau kita lagi gelisah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi, ya biasanya kalau anak-anak Gen Z ya, gegana, gelisah galau merana, ya. Nah, kalau lagi gelisah galau merana, minta sama Allah. Ya. Nah, lagi apa namanya? Tanggal tua, minta sama Allah. Ya. Tanggal tua nih Ustaz, lagi gelisah, pusing gitu ya. Nggak usah dipusingin.
Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar hatinya ditetapkan, diberikan ketenangan dan diberikan solusi. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga. Ya, itu prinsipnya orang beriman. Maafi soal Ummahat, tidak ada pertanyaan? Maafis soal. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pada pertemuan ini tidak ada pertanyaan. Ya, semoga kita semua bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan demi kemudahan dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Ya. Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan sore hari ini. Ya. Kita akan akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan untuk pekan keempat tidak ada tugas Ummahat. Ya. Ya. Sesuai perjanjian kita, ya, tidak ada tugas. Ya, Ummahat tinggal praktek saja surat Al-Ikhlas, dibaca, dibayangkan, diresapi. Karena itulah ya sikap yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Kalau Rasulullah jadi imam, para sahabat jadi makmum, itu yang makmum paling berisik Ummahat. Ketika imam lagi baca tentang neraka, itu yang makmum pada nangis. Ya. Karena membayangkan, tahu arti demi artinya, maknanya. Ya. Ketika tentang surga, itu para sahabat terharu, para sahabat berharap, bersemangat. Yang tadinya mungkin lagi ada masalah di rumah, lagi ada masalah di kantor, lagi ada masalah dalam rumah tangga, lagi sholat, ingat itu. Ya. Jadi menambah keimanan, menambah harapan. Karena kita hanya bisa berharap kepada Sang Pencipta langit dan bumi, bukan kepada yang lainnya. Semoga pertemuan ini bisa mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Kita akhiri pada pertemuan sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah